Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Kali ini kita akan membahas soal seleksi kompetisi sains tingkat kabupaten kota tahun 2020. Tapi sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi tentang pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baik adik-adik sekalian, kita mulai dengan nomor 1. Dalam suasana basa, logam kobalt atau Cu dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH3. Sementara natrium hipoklorit atau NaOCl dapat direduksi menjadi NaCl. Nah, apabila reaksi tersebut disetarakan, maka koefisien reaksi kobalt dan NaOCl adalah. Nah, di sini perlu kita ketahui kalau sebenarnya reaksi ini atau soal ini adalah berkaitan dengan penyetaraan reaksi redoks. Di sini atau di soal ini dijelaskan kalau yang terjadi itu suasananya adalah suasana basa. Berarti kita buatkan dulu reaksinya, yaitu kita punya di sini ada CO ditambah dengan NaOCl menjadi COOH 3 kali ditambah dengan NaCl. Sebagaimana kita tahu kalau di soal di sini sudah sangat-sangat dijelaskan kalau CO dia mengalami reaksi oksidasi. Berarti kita akan pasangkan ini ke sini ya. Dan kemudian kalau natrium hipoklorit dia itu mengalami reduksi. Berarti bisa kita lihat juga di sini kalau CO dia itu akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi di sini dari 0 ya. Dari 0 menjadi plus 3. Berarti ini adalah oksidasi sebanyak 3 satuan. Sedangkan di sini untuk NaOCl ya, di sini mohon maaf ini bukan Na-nya ya, saya ganti ininya. Nah, di sini ya. Ini saya hapus dulu. Oke, tadi karena ini terlalu bersemangat, ini masih nomor 1. Nah, ini Cl-nya, ini karena mengalaminya itu adalah mengalami reduksi, berarti kita cek, oke ya. Kita cek ini maksudnya ke sini ya. Di sini NaOCl, Cl-nya itu dia punya muatan plus 1 atau bilog plus 1, sedangkan di sini adalah min 1. Maka kita bisa tahu kalau untuk NaOCl menjadi NaCl terjadi reaksi reduksi sebanyak 2 satuan. Nah ini teman-teman, karena sebenarnya yang ditanyakannya itu adalah koefisien reaksi untuk kobalt dan NaOCl. Jadi gini, untuk menghemat waktu ya, karena kita berjuang dengan waktu ketika kita membahas mengenai soal seleksi ini, maka kita cukup kali silang saja. Ini kita kalikan 3 dan yang ini kita kalikan dengan 2. Sehingga ini langsung kita dapatkan koefisien reaksinya. Ini kali 2, ini kali 2. Yang ini kita kalikan dengan 3 dan yang ini kita kalikan dengan 3. Jadi sebenarnya sampai di sini saja ini kita sudah mendapatkan jawaban dari soal nomor 1. Yaitu jawabannya adalah untuk koefisien kobalt dan NaOCl adalah 2 dan 3. Berarti jawabannya itu adalah yang Oke, untuk soal nomor 2. Massa CaCl2 yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan CaCl2 yang memiliki konsentrasi 0,2 molar adalah. Oke, di sini kita berarti tentang satuan konsentrasi ya. Satuan konsentrasi yang kita bicarakan adalah molar. Yang satuannya molar adalah molaritas atau konsentrasi. Di mana rumusnya itu adalah gram per mr kali 1000 per mililiter. Oke, saya tuliskan saja seperti ini ya.
Dan di sini kita punya konsentrasinya atau molaritasnya sebanyak 0,2 molar. Betul, seperti itu ya. Kemudian gramnya yang kita cari, MR-nya untuk MrCaCl2 ini kita dapatkan 111. Oke, dari mana kita mendapatkan MR? Karena di sini kalian juga mendapatkan lampiran berupa sistem periodik unsur yang itu sudah disertakan di soal. Oke, di sini kalikan dengan 1000 dengan volume yang kita punya itu adalah 500 mili. Kemudian ini bisa kita hitung saja, ini kita dapatkan langsung 2, berarti ini kita kali silang, maka kita dapatkan untuk hasil akhirnya adalah massa dari CaCl2 itu adalah 0,2 dikali 111 seperti ini ya, per 2. Berarti sama aja kita dapatkan kalau massa dari CaCl2-nya itu adalah 11,1 gram. Atau di sini jawabannya itu adalah option D. Oke, untuk soal nomor 3. Di antara kelompok senyawa berikut yang merupakan senyawa ionik. Kita kenalan dulu dengan senyawa ionik. Senyawa ionik itu biasanya terdiri atau terjadi dari unsur yang merupakan logam dan bertemu dengan unsur yang merupakan unsur non-logam. Nah, ini bisa kita lihat di sini logamnya itu adalah biasanya golongan 1A sampai dengan 3A, tapi ini minusnya minus H ya, karena H yaitu adalah unsur non-logam. Sedangkan kalau untuk unsur non-logam yang dimaksud di sini, ini dari golongan 4A sampai dengan golongan 7A. Nanti berarti kalian tinggal cari saja di sistem periodik mana yang kira-kira di sini sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Di mana yang diinginkan oleh soal di sini adalah senyawanya harus senyawa ionik. Nah, oke, di sini tinggal kita cari saja mana yang merupakan senyawa yang terdiri dari logam dan non-logam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cari mana senyawa tersebut yang benar-benar bisa mengion ya. Bisa mengion ketika apa? Ketika dia dilarutkan ke dalam air. Berarti di sini sebenarnya jawabannya sudah nampak, sudah melambaikan tangan ya. Pertama, di sini yang bisa mengion dalam air di sini ada yang merupakan garam. Berarti kita tinggal cari garam ya. Ini garam, ini garam, ini garam. Seperti itu ya. Terus apa lagi? Ini juga garam. Terus ini juga garam. Ya. Terus selain itu, selain dia yang memiliki ikatannya adalah ikatan logam dan non-logam, kita pilih. Oke, ini sudah kepilih nih. Ini ada logamnya di sini, kita pilih. Ini ada logamnya di sini, kita pilih. Ini ada logamnya di sini, kita pilih. Nah, dari kelima jawaban ini yang semuanya memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai ikatan ion atau senyawa ionik itu adalah yang B. Berarti ini jawabannya adalah yang B. NH4Cl, NaCl, dan Na2O2. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Asam sulfat dibuat dengan mereaksikan 400 gram SO2, 175 gram O2 oksigen, dan 125 gram H2O. Reaksi berlangsung menurut persamaan reaksi berikut, tapi reaksi ini belum setara. Nah, pertanyaannya itu mau nggak mau ini harus kita coba satu-satu. Pernyataan yang tidak benar, artinya kita cari dari kelima pilihan ini yang tidak sesuai dengan soal nomor 4. Yang pertama, kuncinya yang harus kita lakukan adalah setarakan dulu reaksinya. Kita punya reaksi ini, kita setarakan dulu ya. Maka akan kita dapatkan koefisien untuk reaksi ini adalah 2 mol SO2, 1 mol O2, 2 mol H2O, dan juga 2 mol H2SO4. Seperti itu. Nah, kalau sudah berarti nanti kita tinggal cari mol masing-masing ya. Karena di sini masanya sudah ada 400 gram SO2, 175 gram oksigen, dan 125 gram air.
Oke, kita cari dulu mol untuk masing-masing senyawanya ya. Kita tulis di sini dulu aja. Mol yang pertama kita untuk SO2 berarti ya. Mol untuk SO2 rumusnya harus diingat ya adik-adik ya, gram per mr. Berarti nanti kita cari 400 per 64 mr-nya, berarti kita dapatkan hasilnya adalah 6,25 mol. Sedangkan di sini untuk mol O2 itu adalah 175 gram per 32, maka ketemu hasilnya adalah 5,46 mol. Kemudian untuk mol H2O yaitu 125 per 18. Kita dapat hasilnya adalah 6,94 mol. Fungsinya apa? Ketika kita cari mol untuk masing-masing reaksi ini, fungsinya adalah kita akan mencari reaksi pembatas atau reaksi mana yang lebih dulu habis, ya. Oke, di sini kita punya ada 6,25 mol untuk 2, di sini ada 5,4 untuk 1, ada 6,94 untuk 2. Berarti di sini kita dapatkan keputusannya, kita perhatikan di sini. Hasilnya setelah dibagi dengan koefisien yang terkecil itu adalah SO2. Berarti inilah yang berperan sebagai pereaksi pembatas, ya. Maka di sini ini nyambung nih, nyambungnya ke yang mana? Nyambungnya ke yang E dulu, kita cari yang E. Berarti kita bisa cari mol O2 yang bereaksi itu adalah koefisien diketahui per koefisien ditanyakan dikalikan dengan mol 6,25. Ketemu hasilnya itu adalah 3,125 mol. Dan di sini kita bisa dapatkan hasilnya atau masanya untuk gram O2 itu adalah, oke, takut ini nggak kelihatan, saya pindah ke sini dulu. Kalau gram O2 itu adalah 3,125 mol kalikan dengan mr 32, maka didapat hasilnya itu adalah untuk mengetahui mol O2 yang bersisa itu adalah 5,46 dikurangi dengan 3,125 mol yang kita dapat dari hasil perhitungan ini, ya, maka ketemu hasilnya adalah 2,335 mol. Dan untuk massa yang terdapat pada hasil akhir atau pada sisa reaksi itu adalah 2,335 mol dikalikan dengan mr oksigen 32, maka kita dapat hasilnya adalah 75 gram. Dan ini berarti betul ya. Nah, kemudian ini kita cari lagi, jika reaksi berlangsung sempurna, maka 6,25 mol SO2 berarti ini ya berubah menjadi 612,5 gram H2SO4. Oke, berarti ini kita nyempil di sini, kita cari dulu untuk mol H2SO4. Kita dapatkan ini dari persamaan reaksinya ya. Berarti 2 per 2 dikalikan ini ya. 2 per 2 dikalikan dengan 6,25 mol. Berarti ketemu hasilnya adalah 6,25 mol. Maka gram atau massa H2SO4 yang dihasilkan itu adalah 6,25 dikali dengan 98, maka hasilnya adalah 612,5 gram H2SO4. Berarti karena ini betul, yang salahnya ini sudah jelas, yaitu yang D, karena di sini dihasilkan 700 gram H2SO4, padahal sebenarnya yang dihasilkan itu adalah 612,5 gram. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Bila nilai delta H0 untuk reaksi Mg ditambah Cl2 menghasilkan 2 Mg Cl2 adalah min 1283,6 kJ. Pertanyaannya adalah
entapi pembentukan standar untuk reaksi tersebut atau untuk magnesium klorida atau MgCl2. Nah, oke adik-adik, kita kembalikan lagi ke pengertian apa sih delta HF itu atau bagaimana kita menentukan delta HF. Pada prinsipnya delta HF itu adalah entalpi yang dicari atau entalpi yang digunakan ketika terjadinya pembentukan satu mol senyawa. Ingat ya, untuk apa? Ini untuk satu mol senyawa. Sedangkan di sini di soal dengan jelas dituliskan kalau ini koefisiennya itu adalah 2. Berarti ketika yang ditanyakannya adalah entalpi pembentukan standar untuk magnesium klorida, itu tinggal berarti kita cari gini aja. Oke, saya ganti dulu nih. Delta H2 sama dengan berarti yang ini ya. Delta H1 ya. Ini karena untuk 1 mol, oke, ini per mol sama dengan delta H1 per mol juga. Delta H2 berarti ini adalah yang ditanyakan. Delta H2 molnya 1, terus di sini delta H1-nya berarti yang ini min 1283,6 dibagi dengan molnya. Di sini koefisiennya 2, maka ketemu hasilnya itu adalah min 641,8 kilojoule per mol. Udah jelas, jawabannya udah dadah-dadah, yaitu yang C. Untuk soal nomor 6. Berdasarkan data, kalor pembentukan H2O itu adalah min 241,8 kJ per mol. Kalor disosiasi H2 adalah plus 436 kJ per mol. Dan kalor disosiasi O2 adalah plus 498 kJ per mol. Pertanyaannya adalah energi ikatan OH. Oke. Di sini ada istilah yang baru yaitu kalor disosiasi. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kalor disosiasi, kalian gak usah bingung karena itu sama aja kita berbicara mengenai energi untuk pemutusan ikatan. Atau berarti langsung saja kita di sini berbicara mengenai delta H reaksi dengan melibatkan energi ikatan. Jangan lupa rumusnya, delta H reaksi itu adalah jumlah energi ikatan gitu ya di sebelah kiri ataupun pada posisi sebagai pereaktan dikurangi dengan jumlah energi ikatan di sebelah kanan yang merupakan apa? Yang merupakan produk. Ya, rumusnya seperti ini. Kemudian kita tuliskan juga reaksinya, jangan salah, ada H2O ya, ada kalor pembentukan H2O. Berarti ini adalah pembentukan H2O. H2O itu harus diingat terbentuknya dari H2 ditambah dengan setengah O2 akan menghasilkan H2O. Oke, untuk H2 ini berarti kan HH seperti ini ditambah dengan setengah OO seperti ini akan menghasilkan H2O. H2O berarti ada HOH. Nah, berarti ini kita masukkan saja angkanya. Kalau saya buat seperti ini, masuk ke sini rumusnya delta H reaksi sama dengan energi ikatan di sebelah kiri yang ini dikurangi dengan yang ada di sebelah kanan. Oke, berarti ini kita dapatkan itu adalah min 241,8 sama dengan H2-nya ini kita dapatkan hasilnya atau nilainya 436, kemudian ditambah dengan setengah kali O2. O2 ini kita dapat 498 kan seperti itu. Dikurangi, ya, jangan lupa dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan ini 2OH. Nah, saya tulis seperti itu aja. Oke, yuk kita hitung. Dari hasil perhitungan kita dapatkan min 241,8 sama dengan
436 ditambah dengan 249 dikurangi dengan 2OH. Maka di sini untuk 1 OH-nya kita dapat hasilnya itu adalah 463,4 kilojoule per mol. Atau dengan kata lain kita langsung dapatkan hasilnya itu adalah yang C. Oke, untuk soal nomor 7. Di antara serial bilangan kuantum berikut yang menjelaskan orbital 4F adalah gitu ya. Di sini kita bedah dulu untuk orbital 4F, kita pastikan dia memiliki N-nya 4. Ya, di sini ada 2 yang N-nya ada 4, berarti bisa yang D dan bisa yang E. Orbitalnya apa? Atau maaf, subkulitnya apa? Subkulitnya adalah F. F itu berarti dia punya nilai L-nya itu adalah 3. Sebenarnya karena kita punya 4 dan 3 ini sudah langsung, karena jawabannya ini ya udah, ini dipastikan jawabannya adalah yang siapa? Jawabannya itu adalah yang E. Tapi kalau mau ini boleh saja nanti diteruskan. Kalau dalam L-nya sama dengan 3, maka nilai M-nya itu adalah plus minus 3. Selama masih ada di rentang ini, berarti itu masih mungkin dia ada di orbital 4F. Jadi di sini untuk soal nomor 7 jawabannya itu adalah yang E. Untuk soal nomor 8. Di antara unsur berikut yang dapat membentuk ion bermuatan plus 2 dengan konfigurasi elektron seperti ini. Perhatikan konfigurasi elektronnya, dan ternyata di sini dari 3s, 3p seperti itu ada yang hilang. Di sini harusnya itu kita menemukan 4s. Tapi ternyata 4s ini tidak ditemukan karena dari 3p ini kita langsung ke 3d. Berarti ini dipastikan ya unsur yang dimaksud itu adalah unsur golongan transisi. Oke. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan unsur transisi atau unsur golongan B, sebenarnya itu kita dapat ada 1, yaitu yang mana? Yaitu yang C. Tapi kalau ingin membuktikan secara langsung ya, kita cek dulu ini 2 tambah 2 tambah 6 tambah 3 tambah 6 tambah 2 dan tambah 10. Dia punya nomor atom ya. Unsur ini dia punya nomor atom 30. Silahkan dicek dalam sistem periodik unsur. Unsur dengan nomor atom 30 itu adalah Zn, di mana jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 9. Di antara molekul atau ion berikut, yaitu kita punya SO3, CO2, NO2+, dan ClO2-, manakah yang isoelektronik? Perlu kalian ketahui di sini, isoelektronik artinya dia mempunyai jumlah elektron yang sama. Yang bisa kita lakukan di sini adalah kita gambarkan dulu untuk struktur Lewisnya. Yang pertama ada SO3. S ya, di sini dia punya 6 elektron valensi, O juga sama. Seperti ini saya tuliskan seperti ini aja ya. Nah, ini untuk SO3. Kemudian ada CO2. Untuk CO2 itu adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Kemudian ada juga untuk NO2+. Untuk NO2+ ada N plus, berarti dia sudah melepaskan 1 elektron ya. Berarti N yang harusnya dia itu punya 5 elektron valensi. Di sini dia sudah melepaskan 1 elektron, yang berarti sisa 4 di sini plus. Dan yang terakhir itu ada ClO2-. ClO2-. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu ya.
CO-nya berarti di sini ikatannya ada yang berbeda ya. Kalau untuk ClO2 itu ikatannya lebih ke ikatan kovalen koordinasi. Karena diamin berarti dia menangkap satu elektron. Dari mana dia menangkap elektron? Untuk menggenapkan elektron yang ini ya. Berarti di sini bisa kita lihat yang isoelektronik itu adalah yang CO2 dan NO2+. Berarti jawabannya itu adalah yang C.